Haleluya, shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama tempat yang indah ini, di kesempatan yang indah ini kita boleh sama-sama menikmati berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukur kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, karena rahmat Tuhan yang begitu besar buat kita. Kita boleh ada di penghujung tahun ini. Tidak terasa, saya hitung 32 hari lagi kita sudah memasuki 2026. Semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada. Haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita naikkan rasa syukur kita. Kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Katakan terima kasih Tuhan, yang paling tulus dari dalam hati, dengan penuh ucapan syukur. Thank you God. Terima kasih Roh Kudus, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami berkumpul lagi di sini ya Bapak. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Tolong layakkanlah kami hamba-hamba-Mu untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar pujian dan penyembahan kita pagi ini dapat menjadi harum di mata-Mu ya Bapak. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang belum sampai ya Bapak. Tolong sampaikan mereka di sini dengan selamat dan bahkan kurang suatu apapun ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Nama Yesus Kristus, nama yang agung. Haleluya. Segala kemuliaan hanya milik Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau datang pagi hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, sebab kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang memimpin hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau menunggu haus padamu, puaskan sekarang
tangan-Mu Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh berdiri Tuhan, kami boleh beroleh selamat Tuhan. Terima kasih. Kami mengatakan kami bangga memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata buat kehidupan kami Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar setiap lidah semua bangsa akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Kita mau katakan haleluya 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Naikkan syukur buat Tuhan. Haleluya. Sebab kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan
hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasihnya menyelamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukku. Haleluya. Dan kami jangan pernah berhenti memuji namamu Tuhan. Dan segala yang bernafas memuji namanya. Haleluya. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan. Katakan bersama-sama, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hidup yang kau beri, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk Yesus, untukmu. Haleluya. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Dan Yesus telah mati, telah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit, Dia Tuhan, Dia Tuhan, Allah bernamaku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan, Allah bernamaku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik, dan selamat baik dalam kehidupan kami, Yesus. Amin. Bersama-sama, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Sebab Dia Tuhan, Allah bernamaku, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah bernamaku. Katakan bersama-sama, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
good to you. He is so good to me, Jesus. He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Say Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami boleh naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pengakuan hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Engkau pikirkan tentang kami. Sebab begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan, tak tersalah dibandingku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalah dibandingku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Saya ulang jemaat Tuhan untuk membangkit diri. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalah dibandingku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah kasih-Mu buat kami. Sungguh indah. Tuhan Bapa yang baik, Kau sungguh besar, Kau sungguh indah dalam kehidupan kami Bapa. Jikalau kami ada pada hari ini Tuhan, di akhir November ini Tuhan, menuju akhir daripada tahun ini, itu semua karena anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Bapa. Kau berkah, Kau sungguh mulia dalam kehidupan kami Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Jika ada kata yang lebih dari terima kasih kadang kami ucapkan Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Jika hari ini Tuhan Kau masih menolong kehidupan kami, Kau masih memberi kekuatan, kesehatan, sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Urapan daripada Engkau ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan isi hati-Mu Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, agar kami mau Tuhan menjadi garam dan terang bagi kerajaan surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan kami memberikan dengan kerelaan hati dan Kau kembalikan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat saat kembali kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita naikkan pujian ini, sungguh ku bangga lu Allah. Sungguh ku bangga punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas
hidup Tuhannya Yesus, atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharapkan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Terima kasih untuk setiap korban persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan melakukan doa Bapa Kami. Kita membaca doa Bapa Kami. Mari seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk waktu dan lepas kami serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kita anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Sampai saat ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan, kepercayaan pada saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada saat ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan segera melihat Alkitab kita. Kita buka dalam Mazmur pasalnya yang ke-84. Mazmur pasalnya yang ke-84 kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Dengan bergantian kita akan baca ayat-ayat ini dalam Mazmur pasalnya yang ke-84. Ayat 1 saya, ayat 2 saudara. Kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Dengan kasih Kristus sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Dengan perikop di sana, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitab Mazmur Bani Korah. Betapa ayat 2. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, Dia Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasil mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah kisah kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi.
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah matahari tidak selesai. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Dia telah menahan kebaikan dari orang yang hidup dengan kecewa. Bersama-sama 2, 3. Ya Tuhan semesta alam, berbahagia manusia yang percaya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk kita semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dari ayat-ayat yang kita sudah baca menggambarkan perjalanan kita, kekristenan kita di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan. Kerinduan dan kerinduan kita itu tentunya besar untuk kita Tuhan. Ya. Bagaimana pemazmur menuliskan dari ayat-ayat yang kita sudah baca, kerinduan mereka kepada kediaman Allah, kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya, semua kita merindukan hal-hal yang demikian. Ya. Satu contoh, ketika kita ada di tempat ini, ada memiliki kerinduan yang besar tentunya dari setiap hidup kita. Dan kerinduan kita tentunya satu, rindu untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Namun terkadang dalam kerinduan kita, di dalam kita ikut Tuhan, di dalam kita merindukan untuk dekat dengan Tuhan, adalah proses-proses hidup itu yang harus kita jalani. Ya. Setiap kerinduan yang kita rasakan dalam hidup kita, pasti ada proses seperti yang dituliskan dari ayat-ayat ini. Namun bagaimana Alkitab berkata bahwa karena dari ayat yang kedua itu dikatakan betapa disenangi, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Semua kita belum pernah ke tempat kediamannya Tuhan, belum. Siapa di sini sudah pernah ke sana? Namun kenapa ayat ini menuliskan diawali dengan betapa disenangi? Satu tempat kalau sudah disenangi, bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, apapun kondisinya, dalam dirinya, dalam hatinya, saya mau ke sana. Di tempat-tempat kita, di wisata-wisata, di mana ketika kita dengar, oh di sana ada tempat wisata yang bagus, disenangi banyak orang, disukai banyak orang, apa iya? Maka disitulah kita mulai menyusun perencanaan. Bagaimana tempat itu? Apakah ia sesuai dengan apa yang mereka katakan? Berusahalah kita, berusaha bisa nabung untuk bisa ke sana. Mau jauh sekalipun, kalau sudah dikatakan orang disenangi dan disukai, wah ini kerinduan ini tidak bisa dibendung. Bagaimanapun caranya, masa kalah dengan kerinduan kita kepada ke tempat kediaman Allah. Tempat yang indah di dunia ini aja kita senang, kita suka. Itu di dunia, yang sebentar akan lenyap, yang sebentar akan hilang. Keindahannya juga Alkitab berkata cuma sebentar. Kesenangan yang dimiliki oleh orang-orang tempat itu hanya sebentar. Bahkan mungkin ketika dia pergi sekali, biasa-biasa aja, tidak seperti yang mereka bilang. Tapi ada orang berkata, wah ini enak. Kalau bisa setiap tahun, setiap bulan saya akan di sini. Tidak mungkin setiap saat. Tapi kerinduan kita kepada Tuhan setiap saat harus ada di sini. Amin. Kita harus memiliki kerinduan setiap saat, setiap waktu. Memang kita belum sampai ke sana. Namun Alkitab berkata, coba taruh iman dalam hidup kita, pikiran dalam hidup kita bahwa walaupun saya belum ada di sana, tetapi seolah-olah saya sudah ada di sana. Dan saya sudah melihat keindahan itu. Sehingga kita berkata, saya tidak akan pernah meninggalkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan.
Saya tidak akan pernah jauh daripada Tuhan. Pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Walaupun kita mengalami hal-hal yang luar biasa, proses-proses yang luar biasa, yang berat mungkin bagi kita. Namun dari ayat-ayat yang kita sudah baca, selalu diakhiri dengan senang, suka, bahagia. Kita akan melihat ayat pokok kita dalam ayatnya yang ke-6. Di sana kita akan berbicara tentang merubah lembah baka menjadi mata air. Lembah baka ini dituliskan dalam bahasa aslinya baka atau menangis. Menangis. Ya. Dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dalam kita bisa temukan satu kata ini, baka ini hanya satu kali ditulis dalam Mazmur pasal 84 ini. Bagaimana menceritakan perjalanan mereka, perjalanan orang-orang menuju ke Sion, menuju kepada kediaman Tuhan, harus melewati yang namanya lembah. Daud menuliskan dalam Mazmur 23 lembah kekelaman. Itu berbicara tentang proses hidup, bahkan penderitaan. Lembah baka ini menceritakan tentang menangis. Orang menangis, ada menangis bahagia, ada menangis yang enggak bahagia. Tapi di sini ayat ini berkata, ayat ini menjelaskan dalam ayatnya yang ke-7 ini, menangis dalam proses perjalanan hidup antara dua pilihan, dua jalan, kuat dan tidak kuat lagi, bahagia atau enggak bahagia di sana. Tetapi bagaimana orang-orang melintasi lembah baka ini, melintasi lembah air mata, melintasi persoalan proses hidup. Alkitab menuliskan ada jaminan bagi orang-orang yang lewat di sana, yang bisa dan mampu melewati lembah kekelaman, lembah baka ini, lembah air mata ini. Kenapa? Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Hebatnya orang percaya kepada Tuhan. Apakah kita tidak diizinkan Tuhan proses masuk lewat situ? Diizinkan, tetap kita harus melewati itu. Kita harus tetap melewati itu. Namun kita akan berkata pada akhirnya perjalanan kita adalah berbahagia. Kenapa? Karena kita mampu melewati. Alkitab berkata untuk bisa merubah lembah baka ini, bisa merubah lembah air mata ini, lembah menangis ini menjadi mata air yang menyejukkan, menjadi mata air yang membahagiakan kita. Alkitab mencatat ada orang-orang yang mampu dan bisa merubahnya. Dan saya percaya salah satunya kita yang ada saat ini. Kita anak-anak Tuhan, kita gereja Tuhan saat ini. Tidak sedikit berteriak sekarang, menjalani hidup, menjalani kehidupan yang begitu banyak proses. Dan seolah berkata, saya sudah tidak kuat. Saya bertemu dengan anak Tuhan, seorang hamba Tuhan juga, melayani, mengembalakan. Namun dia berkata, hampir-hampir saya sudah tidak kuat. Loh, kenapa? Saya bilang, kenapa sudah tidak kuat? Begitu banyak persoalan, emang cuma di situ, terus di tangga. Dia cerita. Dari pelayanan yang besar mulai turun, jemaat yang banyak mulai hilang. Persoalannya apa? Persoalan yang alami oleh jemaat. Akhirnya pulang kampung karena usaha di sini tutup. Pulang kampung bertani di sana.
Dampak buat dia, berdampak buat dia. Yang saya katakan, bukan cuma di situ alami. Saya bisa katakan masuk tahun 2025 ini saya alami. 3 orang sekalian yang begitu setia berkata, Bapak Gembala, ini kita terima, sudah diterima bekerja. Oh di mana? Pikir masih di daerah sini, jadi masih bisa ibadah. Di mana? Puji Tuhan, karena itu yang mereka minta, doakan biar dapat pekerjaan. Kita sudah doakan, sudah dijawab Tuhan. Masa kita berkata, jangan di sini aja. Terimanya di mana? Di Padang. Oh, di Padang saya jadi padang belantara di sini. Tapi bagaimana? Doain Pak Gembala, saya doakan, pergilah dengan tenang, bekerjalah dengan baik. Persoalan. Begitu setia menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi oleh karena panggilan pekerjaan mereka harus pergi. Dan saya sebagai gembala harus merelakan. Silakan monggo. Saya percaya jiwa itu punya Tuhan. Tuhan akan ganti dengan jiwa-jiwa yang lain. Itu persoalan. Namun saya berkata sama teman yang berkata seperti itu, tidak. Kalau saya mau tetap setia melayani. Mau berapapun Tuhan percayakan, Tuhan bilang setia saja. Haleluya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mungkin sedang berjalan dalam lembah air mata. Kita mungkin sedang berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud. Namun Daud berkata, tapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Roh Kudus itulah yang menghibur aku. Firman itulah yang menguatkan aku. Sehingga aku tetap berjalan walaupun di lembah tangisan, di lembah kekelaman, di lembah air mata sekalipun. Kenapa? Karena ada Tuhan. Nah, kita mampu berubah. Orang-orang itu siapa? Orang manusia-manusia yang bisa berubah lembah kekelaman, lembah air mata menjadi mata air. Yang pertama adalah orang-orang yang rindu, atau saya pakai bahasa Alkitab, lapar dan haus akan kebenaran. Yang rindu akan firman, yang rindu akan kediaman Tuhan. Itulah orang-orang yang mampu merubah lembah air mata itu menjadi mata air yang membahagiakan kita. Kenapa dengan orang-orang yang lapar dan haus ini? Alkitab berkata, Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat yang ke-6 berkata di sana, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang pertama, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Alkitab berkata mereka akan dipuaskan. Amin. Mereka akan dipuaskan sekalipun ada dalam lembah kekelaman itu. Sekalipun ada dalam lembah air mata itu. Alkitab berkata ketika kita rindu, ketika kita lapar akan Tuhan, akan kediamannya, dia berkata dia akan puaskan kita. Kita mampu merubah situasi yang tidak baik itu, merupakan situasi yang sangat menyakitkan buat kita, menjadi situasi yang berbahagia. Alkitab kaki bahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika kita lapar, ketika kita puas, sebelum kita minum, sebelum kita makan, ini belum ada rasa puas, belum ada rasa bebas. Tapi ketika kita minum, kita makan, kita kenyang, dahaga kita boleh menerima apa yang kita butuhkan, hilang, menjadi sukacita, bahagia, puji Tuhan. Demikian juga perjalanan hidup kita. Jadi percayalah, jangan berkata ketika kita ada di dalam lembah itu, terus kita berkata, aduh ini tidak enak, saya sudah tidak kuat. Enggak boleh ada kata menyerah di sana. Maju terus, pantang mundur. Kenapa? Karena Tuhan akan puaskan kita. Yang penting kita rindu dan haus akan firman, akan kebenaran, akan kediaman Tuhan. Sekalipun kita berjalan di lembah itu, tetapi Alkitab menjamin kita akan dipuaskan.
Yang kedua, orang-orang yang rindu dan haus akan kebenaran itu, akan Tuhan. Yang pertama tadi mereka akan dipuaskan. Yang kedua, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-35. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-35 berkata di sana. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang kedua, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan adalah mereka tidak akan mengalami yang namanya lapar dan haus. Kenapa? Karena kita ada di dalam kebenaran itu. Alkitab, Yesus sendiri berkata, "Akulah roti." Ini berbicara tentang lapar dan haus akan firman, akan Yesus. Dia berkata, "Akulah roti hidup. Dialah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini adalah satu undangan Yesus. Kalau engkau dalam lembah kekelaman, kalau engkau dalam lembah air mata, merindukan akulah roti. Bahkan Matius berkata, "Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat." Jangan cari hal-hal yang lain, jangan cari dunia. Untuk memuaskan kerinduan kita nggak akan bisa ketemu di sana. Tetapi nih, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Dia berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ketika kita jumpa dengan Tuhan, sudah tidak ada lapar dan haus lagi, sudah sama-sama dengan Dia, gitu. Tetapi selama kita ada di dunia ini, mari biarlah kita tetap lapar dan haus, rindu akan firman, rindu akan kediaman Tuhan. Dan ini kenapa Matius dia berkata, "Marilah kepadaku." Dia tahu kehidupan kita manusia. Dia mengerti keadaan kita. Dia mengerti persoalan perjalanan hidup kita. Ketika kita ada dalam lembah air mata, walaupun ketika kita juga ada di dalam lembah kebahagiaan, Dia tahu tetap engkau cari Tuhan. Di waktu kita diberkati, tetap cari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Tetap merindukan tanah air surgawi, tetap merindukan kediaman Tuhan. Apapun keadaan kita, mau susah mau senang, ketika kita rindu, maka jaminannya Dia akan puaskan kita nggak akan lapar lagi dan haus, karena kita sudah ada bersama dengan Dia. Itu orang-orang yang mampu merubah lembah baka itu menjadi mata air yang menyejukkan kita. Adalah orang-orang yang rindu dan haus akan kebenaran. Yang kedua adalah dalam kitab orang-orang yang mampu berubah lembah air mata itu menjadi mata air adalah orang-orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang suka memuji menyembah Tuhan. Berapa banyak kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, kita masih tetap memuji menyembah Tuhan. Atau ketika kita ada dalam lembah air mata, dalam persoalan ini, Pak Pendeta jangankan mau ngomong, jangankan mau nyanyi, ngomong aja sudah gak bisa. Apalagi mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, udah terlalu banyak, terlalu besar persoalan. Apalagi saya sudah bergumul, sudah lama Tuhan tidak jawab-jawab, udahlah begini aja. Bagaimana bisa merubah persoalan kita menjadi satu kebahagiaan, satu sukacita? Ada tokoh dalam Alkitab, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25. Kita kenal dengan Paulus dan Silas. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang beriman lain
mendengarkan mereka. Jadi pertanyaan, ketika Paulus dan Silas memuji berdoa ini, mereka dalam keadaan apa? Dan kondisinya ada di mana waktu itu? Jadi Paulus dan Silas, apakah mereka dalam keadaan yang baik-baik saja? Atau mereka tidak mengalami masalah? Atau yang saya katakan tadi, tidak ada dalam lembah air mata, lembah tangisan itu, lembah baka itu? Paulus dan Silas ini ketika mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, mereka ada dalam persoalan, mereka ada dalam masalah besar, mereka ada dalam lembah baka itu. Kenapa? Karena mereka ada dalam penjara, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara tanpa sebab, hanya karena memberitakan firman. Tetapi apa yang mereka lakukan? Dalam keadaan itu mereka masih memuji Tuhan. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Yang tadinya persoalan besar, kesulitan besar mereka alami. Apa yang terjadi dari kisah Paulus dan Silas ini? Akhirnya dari persoalan itu berubah menjadi sukacita. Kenapa? Kuasa dari puji-pujian dan doa itu sangat besar. Alkitab berkata, pintu-pintu penjara terbuka, rantai yang mengikat mereka dengan sendirinya terbuka. Bukan cuma sampai di situ, kepala penjara dan keluarganya bertobat, terima Yesus. Satu kebahagiaan besar, satu sukacita yang dialami oleh Paulus. Lewat apa? Lewat pujian mereka bisa lepas dari persoalan itu. Dan bukan berarti ketika lepas dari persoalan satu mereka tidak akan mengalami lagi. Sama perjalanan hidup kita juga seperti itu. Kita dibebaskan dari persoalan, kita mengalami kelepasan, akan ada persoalan lain. Namun percayalah, kita mulai katakan dalam hidup kita, iman kita, kalau Tuhan tolong hari ini, besok juga Tuhan tolong. Sekarang kenapa? Kita tetap terus suka memuji Tuhan. Haleluya. Kita terus suka menyembah Tuhan. Jadi orang-orang yang suka memuji Tuhan, orang-orang yang suka menyembah Tuhan adalah orang-orang yang berkenan atau dikehendaki oleh Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Sekarang saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan suka dengan orang-orang yang suka menyembah Dia. Tuhan suka orang-orang yang suka memuji Tuhan. Karena itu yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Kita membebas, melepas dari persoalan, datang kepada Tuhan. Tinggikan Dia, puji Dia, sembah Dia. Kita meminta sesuatu dengan Tuhan, kita tidak memuji Dia, tidak menyembah Dia dulu. Jangan harap anak contoh ke anak kita. Marah-marah datang, Pak minta duit. Ngapain? Mau jajan? Enak aja, kayak kamu preman aja, minta duit kayak begitu. Tapi kalau anak datang, Pak, iya, dia sudah angkat-angkat kita dulu, walaupun nantinya dijatuhin. Apa-apa, yang penting dia sudah angkat dulu. Papa baik deh, ini mama ini. Terus apa? Jajan dong, kasih 2.000. Gitu. Udah bilang-bilang begitu, ngasihnya begitu. Itu anak, tapi itu tetap anak. Haleluya. Demikian juga dengan kita. Kita sembah, kita puji dulu Dia. Kita minta kepada Tuhan. Orang-orang Paulus ketika dia memuji menyembah Tuhan, dia berdoa, dia tidak minta bebaskan saya dari sini, enggak. Dia tidak minta dari Tuhan bebaskan dari persoalan saya, tidak minta dia itu. Tetapi dia hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan. Tanpa kita kasih tahu, Roma berkata Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus membantu kita menyampaikan kepada Bapa apa yang kita sedang butuhkan. Tanpa kita minta, yang penting kita memuji Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang Paulus dan Silas butuhkan saat itu. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Orang-orang yang suka memuji Tuhan, orang-orang yang suka menyembah Tuhan, itulah orang-orang yang dikehendaki Tuhan.
Yang kedua, orang-orang yang suka memuji Tuhan adalah pujian kita kepada Tuhan yang bertakhta itu adalah Dia sendiri. Pemazmur berkata dalam 22 ayat 3, Dia yang bersemayam di atas puji-pujian kita. Dia yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ketika kita memuji Tuhan, siapa yang ditinggikan? Dia yang bersemayam, Dia yang bertakhta di atas pujian kita. Dia yang mendengar. Dan ketika kita memuji Tuhan dengan hati kita, Dia senang dengar pujian kita. Dia senang dengar penyembahan kita. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata, minta apa saja, maka Dia akan beri. Yang penting senangkan dulu hati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, orang-orang yang mampu merubah lembah baka itu menjadi lembah kebahagiaan adalah orang-orang yang berjalan dalam kekuatan Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 berkata di sana, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi gini, semakin lama kita dekat dengan Tuhan, harusnya kita semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Semakin lama kita berjalan menuju kepada kediaman Tuhan, semakinlah kita kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena semakin lama semakin banyak proses juga. Tuhan tolong hari ini, besok ada persoalan, Tuhan tolong lagi, dan begitu dan seterusnya. Sehingga kekuatan iman rohani kita semakin teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai kebalik. Makin lama kita di dalam Tuhan, justru makin mundur iman kita. Oleh karena persoalan, oleh karena lembah itu. Tetapi Alkitab berkata, mereka dalam pemazmur ini berjalan makin lama makin kuat hendak menuju Sion. Apa yang saya katakan tentang orang yang berjalan di dalam kekuatan Tuhan? Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 berkata di sana, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yesaya menuliskan bahwa orang-orang yang berjalan di dalam kekuatan Tuhan, dia berkata tidak akan menjadi lelah. Kenapa? Ayat yang ke-29 berkata, Dia memberi kekuatan. Dia yang memberi semangat kepada kita. Jadi ketika kita berkata, Tuhan, semangatku mulai hilang, minta Tuhan kasih semangat kepadaku. Ketika mungkin kekuatan kita mulai lemah, kita minta Tuhan kuatkan saya. Enggak ada jalan lain kita meminta kekuatan dunia, enggak ada. Kita mau menambah semangat dunia, enggak ada. Hanya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia berkata Dia akan berikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Ketika kita kuat, semangat kita naik, iring Tuhan, ikut Tuhan. Wah, masalah perkara persoalan apapun datang, dia berkata tidak bisa. Bahkan Paulus berkata, tidak bisa persoalan masalah itu menjauhkan dia dari kasih Kristus. Enggak ada. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi semangat kepada kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Yang tidak berdaya pun sekalipun. Ketika kita rindu kepada Tuhan, Dia menambah semangat kepada kita. Bahkan ayat yang ke-31 berkata di sana, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Baru ini kapan? Kan gitu. Dari dulu, dari mulai dicetak, mulai ada firman ini, ayat ini, kalimat ini, kata ini baru tetap. Artinya semangat baru, kekuatan baru itu terus Tuhan beri ke dalam hidup kita. Haleluya. Dia akan memberikan kekuatan terus yang baru dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Bahkan dia katakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari
dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa kita diumpamakan seperti Raja Wali? Kita tahu, kita kenal Raja Wali ini. Raja Wali ini bukan salah satu burung yang lemah. Enggak. Raja Wali ini adalah burung yang kuat, suka dengan tantangan. Itu Raja Wali. Raja Wali gak mau terbang kalau tidak ada badai. Raja Wali gak mau terbang kalau tidak ada angin yang kencang. Tetapi Raja Wali dia lihat ada situasi yang bisa dia naik, dia mau terbang. Tujuannya apa? Untuk menguji kekuatannya dia, menguji kemampuannya dia. Haleluya. Dia uji, dia masuk di tengah badai itu, di tengah persoalan itu, dia masuk di sana. Tetapi ketika dia ada di badai itu, di angin yang kencang, justru enak dia terbangnya. Tapi kalau lagi tenang-tenang, nggak ada apa, nggak mau dia. Bahkan ketika dia mau punya anak, dari masih kecil dia sudah latih. Dia bawa terbang tinggi, sampai di atas dia lepas, supaya anaknya itu belajar. Itulah kita anak Tuhan, gereja Tuhan. Kita dilatih oleh Tuhan. Dengan persoalan kita, dengan badai itu, dengan lembah baka itu, kita sedang dilatih. Kita sedang diuji kekuatan kita, rohani iman kita kepada Tuhan. Tuhan sedang uji. Sampai di mana kamu dengan aku? Tetap dia berkata mereka serupa Raja Wali. Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan kita itu apa? Firman. Kekuatan kita itu adalah Roh Kudus. Firman yang akan bawa kita. Kebenaran itu yang akan bawa kita. Di tengah-tengah kita melewati lembah air mata. Percayalah. Ketika kita mampu, kita tetap berjalan di dalam lembah itu. Ayatnya yang terakhir dari pasalnya yang ke-84 dalam kitab Mazmur berkata di sana, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kata berbahagia ada berapa kali muncul dalam satu perikop ini. Diakhiri orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya itu percaya dengan kekuatannya, percaya dengan puji-pujian kita mengandung kuasa, percaya dengan orang-orang yang dekat lapar akan haus firman Tuhan akan dipuaskan, adalah orang-orang yang berbahagia. Diakhiri dengan berbahagia. Kenapa? Karena Yesaya berkata dia adalah kekuatan kita, dia adalah keselamatan kita yang membuat saya tetap berbahagia karena ada Roh Kudus, ada firman yang terus membawa kita menuju kepada kerinduan kita, yaitu kediaman Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah, sekalipun kita berjalan dalam lembah baka itu, percayalah Tuhan setia menolong hidup kita. Mari main puji, main musik. Saya rindu kita menyanyikan dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena Dia yang menuntun hidup kita. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Mari sama-sama kita berdiri. Kekurangan aku.
sekalipun kami ada dalam lembah baka, lembah air mata kegelapan ini, tetapi dengan iman kami percaya, kami justru semakin kuat ketika kami ada di sana, karena Tuhan yang memberi kekuatan dan semangat yang baru dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami terus akan haus akan kebenaran-Mu, rindu akan kediaman-Mu. Dan hidup kami adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga terus hidup kami berjalan dalam kekuatan Tuhan. Karena ada jaminan Tuhan, hidup kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang percaya akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar, Engkau sudah sampaikan kepada kami. Biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kami, semangat yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami di dalam kami mengiring melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami hanya meninggikan Engkau, memuji Engkau. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah terima kebenaran-Mu. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada-Mu. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Dan mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Tuhan, sebentar kami ingin memberi korban persembahan kedua, Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang bisa memberi. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa digunakan untuk menyenangkan dan memudahkan hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananku. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku mengharapkan. Kini ku persembahkan apa yang memang tiada berarti dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin beri dengan sukacita di hati, karena ku mengetahui menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang telah diberikan, dan juga terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Ramli Kawatu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga, juga kepada tim multimedia, dokumentasi, usher, tim musik, dan bahkan kita seluruh jemaat yang telah hadir pagi hari ini telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk waktu selanjutnya, mari kita simak untuk pengumuman untuk seluruh program dan kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan dan selanjutnya. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Untuk kegiatan ibadah YMB di bulan November dan Desember akan menjadi activity bonding session dan diakonia YMB. Untuk informasi selanjutnya akan diinformasikan di grup WhatsApp YMB.
Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Untuk latihan WSP dan Peprip, dilaksanakan hari Minggu setelah ibadah pagi, dan hari Jumat setelah ibadah gabungan WSP dan Peprip di gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Ibadah dan perayaan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember tahun 2025, jam 10 pagi di Panti Asuhan Pondok Taruna. Jikalau ada jemaat yang ingin memberikan persembahan Natal dapat melalui amplop yang sudah tersedia di meja pintu masuk, atau melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di bawah ini. Ya, Shalom semuanya. Ya, terima kasih Bapak Gembala dan seluruh jemaat GPDI Air Siloam. Saya dari Panitia Natal tahun 2025 ingin menyampaikan beberapa update terkait dengan acara Natal kita yang akan diadakan di Panti Asuhan Pondok Taruna daerah Cipayung. Oke, yang pertama terkait dengan dana yang sudah terkumpul. Tadi barusan aja saya mendapatkan laporan sudah ada penambahan. Kalau tadi mungkin di 18.300.000, tapi update sampai tadi sudah terkumpul 19.800.000, atau di sini sekitar 41% dari anggaran dana yang dibutuhkan, sehingga masih ada kebutuhan dana sekitar 28.020.000 lagi dari total anggaran kita yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui dari yang kita share. Itu di total anggarannya 47.820. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para jemaat yang sudah membantu untuk pengumpulan dana Natal ini, dan kami juga mengajak panitia untuk mengajak kembali kepada jemaat bisa berpartisipasi untuk menjadi saluran berkat juga buat kita semua dan Panti Asuhan Pondok Taruna. Semoga kebutuhan dana Natal ini bisa dapat segera tercapai, ya. Amin. Yang kedua terkait dengan pengumpulan dana juga, kami juga melakukan penjualan kaos yang sudah diumumkan di minggu-minggu sebelumnya, dan kami masih membuka untuk jemaat yang mau memesan kaos, dan kami mengajak kembali dapat memesan juga, menyarankan untuk pemesanan kaos ini mungkin sekitar sampai hari Selasa ya untuk pemesanannya, karena akan kami semua order lagi sehingga nanti minggu depan untuk kaos kami bisa langsung distribusikan setelah ibadah selesai. Dan untuk yang ketiga terkait dengan lokasi Natal kita itu ada di daerah Cipayung, Jakarta Timur, dan di sini kami dari Panitia Natal mengajak untuk semua jemaat bisa langsung menuju tempat lokasi. Tadi jamnya jam 10 di tanggal 14 Desember jam 10, dan buat jemaat ternyata yang kalau ada yang membutuhkan terkait dengan keberangkatannya mungkin dibutuhkan dari sini, dari gereja Kota Wisata, maka kami coba akan menyiapkan kendaraan bagi jemaat yang membutuhkan. Dari sini mungkin untuk jemaat yang memang membutuhkan transportasi dari sini, gitu, mohon dapat segera mungkin setelah ibadah ini dapat mencari atau menginformasikan kepada hamba Tuhan saudari Rivina untuk bisa didata namanya dan nomor teleponnya, sehingga kami bisa menyiapkan misalnya dengan
berapa jumlah yang berangkat, yang membutuhkan berangkat dari sini, kami bisa siapkan. Nanti kami bisa coba siapkan. Ya, sekali lagi demikian terkait dengan update atau kegiatan Natal kita. Semoga Natal tahun 2025 ini kita bisa terlaksana dengan baik, menjadi saluran berkah juga dan pertumbuhan iman buat kita semua. Oke, saya kembalikan lagi ke terima kasih. Terima kasih kan Pak Marisa untuk pengumumannya. Ada tambahan dari Bapak Gembala? Baik, demikian untuk pengumuman kegiatan gereja kita dan seluruh program. Mari jemaat kita sama-sama berpartisipasi mendukung setiap kegiatan dan program gereja kita. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama jemaat bangkit berdiri dan nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama saat ini. Kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan keberadaan kami telah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu, menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dalam kesempatan ini hamba-Mu juga berdoa, ada pergumulan demi pergumulan umat-umat-Mu di tempat ini, baik dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pendidikan mereka, Tuhan kesehatan mereka. Di tempat ini kami berdoa, Tuhan Engkau sumber segala sumber pertolongan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan terjadi bagi semua jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu semua rangkaian kegiatan aktivitas kami, umat-umat-Mu, pelayanan pekerjaan-Mu sepanjang minggu kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau akhiri ibadah kami saat ini dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Anugerahkan kepada kami berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Roh Kudus memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.